Shalom, haleluya, kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya, Pendeta Giri Tengker MTH dan Indira Pardede STH. Hari ini kita akan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita percaya kalau hari kita dimulai bersama Kristus, maka selalu baru berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita dan juga keluarga. Haleluya. Tapi sebelumnya mari saudara, kita mulai dengan berdoa. Terpujilah namamu ya Allah kami yang hidup, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Berkatilah kami Tuhan dengan firman-Mu, dan biarlah kasih-Mu sempurna menaungi, memimpin hidup kami, sehingga hidup kami berkenan di mata-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Dan pada hari ini kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-48, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian 48 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian 48 ayat 14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Haleluya. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah berkat yang melewati batas. Kalau kita baca kisah dalam Kejadian pasal 48 ini, yang mengisahkan bagaimana Yakub memberkati anak-anak Yusuf, yaitu Manasye dan Efraim. Dan kalau kita baca, apa yang menarik dari cerita ini adalah bahwa Yakub di masa tuanya melanggar sebuah tatanan tradisional dengan memberkati si bungsu Efraim di atas si sulung Manasye. Dan kisah ini menggambarkan cara Tuhan bekerja yang tidak selalu mengikuti aturan atau ekspektasi manusia, tetapi selalu menghasilkan rencananya yang sempurna. Dari sini, saudaraku, kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Jadi yang pertama saudara, kita pelajari bahwa berkat Tuhan tidak terikat oleh tradisi. Yakub menyilangkan tangannya saat memberkati Efraim dan Manasye. Tradisinya adalah si sulung menerima berkat utama, tetapi Yakub secara sadar memberkati Efraim yang lebih muda, lebih besar dari Manasye. Ini mengingatkan kita bahwa berkat Tuhan tidak terikat oleh aturan manusia atau sistem dunia.
Tuhan bekerja bukan berdasarkan tradisi, tetapi Tuhan bekerja berdasarkan kehendak Tuhan. Ini sama seperti banyak dari kita yang mungkin merasa bahwa kita terkekang oleh latar belakang kita, status kita, atau kondisi hidup kita. Mungkin beberapa dari Anda berkata bahwa saya bukan dilahirkan dari keluarga yang mapan, bukan dari keluarga yang terpandang, tetapi Tuhan dapat melampaui semua itu. Anda mungkin boleh berkata bahwa hanya lulusan SMA, tetapi kalau Tuhan sudah mencurahkan berkat, tidak ada satupun yang dapat menahan berkat itu. Sama seperti Yakub yang memberkati Efraim, Tuhan dapat memberkati kita meskipun kita merasa tidak pantas menurut ukuran dunia. Yang kedua, coba kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Ayat ke-15. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Yang kedua kita pelajari adalah bahwa berkat Tuhan mengalir melalui kesetiaannya Yusuf. Artinya apa? Kenapa Manasye dan Efraim bisa diberkati? Itu karena kesetiaan daripada orang tuanya. Dan Yusuf adalah contoh kesetiaan kepada Tuhan meskipun melalui banyak penderitaan, banyak kesulitan. Tetapi kita tahu bahwa kesetiaan yang nyata itu benar-benar dihasilkan dari penderitaan dan kesulitan. Anda tidak bisa berkata bahwa saya setia kalau ternyata yang kita lewati adalah jalan yang bertabur dengan bunga. Tetapi engkau bisa bangga terhadap kesetiaanmu melewati masa-masa sulit sekalipun engkau tidak meninggalkan Yesus. Dan saya percaya sesuai dengan kata Alkitab bahwa orang benar tidak pernah akan ditinggalkan Tuhan, ataupun anak cucunya tidak akan pernah minta-minta roti. Artinya kesetiaan orang tua akan bisa juga dituai oleh anak-anaknya. Dari sini kita bisa pelajari bahwa di akhir hidupnya, ia diberkati melalui anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan Yusuf, membawa berkat yang melampaui dirinya sendiri, mencapai generasi yang berikutnya. Seperti Yusuf yang setia dalam cobaan, dan akhirnya keluarganya diberkati. Anda pun, saya pun dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ketika kita setia, Tuhan sanggup meluputkan kita dari bahaya dan memberikan berkat yang meluas kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, coba lihat dalam ayatnya yang ke-19. Ayat ke-19. Tetapi ayahnya menolak. Katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Yang ketiga kita pelajari bahwa berkat Tuhan memberi masa depan yang terjamin. Saudara, ketika Yakub memberkati Manasye dan Efraim, dia tidak hanya berbicara tentang masa sekarang, tetapi juga tentang masa depan mereka. Berkat yang diberikan Tuhan melalui Yakub adalah janji masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi, sama seperti Yakub, Anda dan saya juga bisa percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan dan berkatnya akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Ingat, sama seperti kalau kita lagi jalan ke sebuah kota, pergi ke kota Surabaya, kita transit di kota Semarang misalkan. Ingat bahwa Semarang itu bukanlah tujuan akhir, tapi itulah sebuah kota di mana kita transit. Dan satu saat kita tidak bisa berlama-lama, kita harus melanjutkan perjalanan kita ke kota berikutnya.
Mungkin sekarang-sekarang ini engkau mengalami tempat transit yang sepertinya gelap, tempat transit yang sepertinya tidak mengenakan. Tetapi ingat, itu bukan tujuan akhirmu. Engkau memang mungkin harus melewati momen-momen seperti yang Yusuf lakukan, melewati hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi Tuhan sudah menetapkan tujuanmu di masa depan. Engkau harus tetap melangkah berjalan bersama Tuhan, karena tujuan akhirmu adalah suatu tempat yang indah. Ingat saudara, dalam hidup kita seringkali khawatir tentang masa depan. Tetapi kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah memiliki rencana yang lebih besar. Rencana Tuhan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan yang penuh dengan janji-janjinya. Haleluya. Kesimpulan Kejadian 48 mengajarkan kita bahwa berkat Tuhan tidak terikat oleh tradisi, mengalir melalui kesetiaan, dan memberi kita masa depan yang terjamin. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri yang kadang melampaui harapan dan pemahaman kita. Biarlah kita belajar dari Yakub dan Yusuf untuk setia dan mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan, sebab berkat-Nya selalu sempurna dan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami sembah. Ya Tuhan, sertailah kami, pimpinlah kami dengan segala anugerah yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah kami tak percaya dan tetap setia kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Biar kasih setia Tuhan menyertai kami semua yang berharap dan terus percaya kepadamu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan biar berkat-Mu yang luar biasa itu boleh terus mengalir dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam kehidupan kami secara pribadi, dan biar kami menjadi berkat Tuhan buat banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.